Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mengadakan proposal skripsi ya, Mita Adelia dengan judul pengaruh sistem kerja, kompensasi dan kesejahteraan terhadap kinerja tenaga outsourcing pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Nah, oke, selanjutnya adalah pemaparan dulu, cara ringkas saja ya. Silakan Mita. Berdiri boleh berdiri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba iza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Selamat siang pada Pak Mail dan yang saya hormati Bapak Mail Hilian Batin selaku dosen penguji 1 saya pada presentasi seminar proposal hari ini. Dan langsung saja di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mita Adelia, NIM 2030603176, program studi S1 Perbankan Syariah angkatan 2020. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat saya, langsung saja di sini saya akan memulai presentasi saya yang berjudul yaitu pengaruh sistem kerja, kompensasi dan kesejahteraan terhadap kinerja tenaga outsourcing pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Adapun yang melatar belakangi pada penelitian ini yaitu merujuk pada dampak dari sistem kerja, kompensasi dan kesejahteraan terhadap kinerja tenaga outsourcing di Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem kerja, insentif, kompensasi, dan program kesejahteraan yang mempengaruhi kinerja karyawan outsourcing di bank tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai fenomena terkait target, kesulitan, dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan di berbagai divisi dalam bank. Selanjutnya yaitu adapun rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah sistem kerja berpengaruh terhadap kinerja tenaga outsourcing pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring? Dan yang kedua, apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja tenaga outsourcing pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring? Dan yang ketiga yaitu apakah kesejahteraan berpengaruh terhadap kinerja tenaga outsourcing pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring? Dan yang terakhir yaitu apakah sistem kerja kompensasi dan kesejahteraan berpengaruh simultan terhadap kinerja tenaga outsourcing pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori sistem kerja merupakan suatu kesatuan yang unsur-unsurnya terdiri dari manusia, peralatan, dan lingkungan, di mana unsur-unsur tersebut terintegrasi untuk mencapai tujuan dari sistem kerja tersebut. Dan yang kedua yaitu kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran. Yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini yaitu kesejahteraan para pekerja, yaitu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial para pekerja yang setinggi-tingginya, seperti gaji, bonus, jaminan sosial, dan uang lembur. Berikut adalah model kerangka berpikir yang hendak peneliti yaitu antara pengaruh variabel independen yaitu sistem kerja sebagai X1, kompensasi X2, dan kesejahteraan X3 terhadap variabel dependen yaitu tenaga outsourcing atau Y. Selanjutnya hipotesis penelitian.
Hipotesis yang pertama yaitu sistem kerja berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga outsourcing pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring, dan yang kedua yaitu kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga outsourcing pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Yang ketiga yaitu kesejahteraan berpengaruh positif terhadap kinerja tenaga outsourcing pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring, dan yang terakhir yaitu sistem kerja, kompensasi, dan kesejahteraan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja tenaga outsourcing pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring, dan lokasi penelitiannya yaitu melalui Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 RT 9 RW 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, kode pos 30116. Dan selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Selanjutnya sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari responden. Respondennya yaitu adalah karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring. Selanjutnya populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Jakabaring kurang lebih 30 orang, dan sampelnya pada penelitian ini mengambil sampel sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner atau angket, dan variabel penelitian yaitu variabel independen, sistem kerja sebagai X1, kompensasi sebagai X2, dan kesejahteraan sebagai X3. Dan selanjutnya yaitu variabel dependen, yaitu tenaga outsourcing atau Y. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedisitas, uji linearitas, dan uji hipotesis, uji P atau parsial, uji F secara simultan, dan koefisien determinasi atau R2. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu mintanya. Oke, tampilkan aja di coverin aja kita. Oke, siap. Nah di sini kita kenapa ngambil yang paling penting itu objek ini sini, kenapa karyawan outsourcing? Ada apa dengan karyawan outsourcing di BSI itu? Ya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab. Izin menjawab yaitu saya memilih objeknya yaitu karyawan outsourcing karena saya memiliki ketertarikan dalam memilih objek tersebut, dan sangat minim mahasiswa yang meneliti karyawan outsourcing tersebut. Kemudian spesialnya Pak outsourcing dibanding karyawan yang lain, apa fenomena di lapangan? Fenomena di lapangannya yaitu mereka memiliki kesulitan untuk mencari target nasabah yang menggunakan produk perbankan syariah tersebut. Kalau karyawan biasa, apakah ini marketing kan? Apakah marketing di bank tersebut, apakah karyawan outsourcing juga? Ada juga yang tetap Pak. Nah, kalau yang tetap itu susah juga Kak targetnya. Apakah beda target yang kedua jenis karyawan? Beda mungkin Pak. Ini harus ada datanya itu, jadi sehingga karyawan outsourcing ini menarik untuk diteliti. Jadi kebanyakan memang karyawan tetap di situ ya. Emang benar-benar dari perbankan tersebut merekrut kemudian digaji. Kalau outsourcing kan menggunakan pihak ketiga kan. Pihak ketiga. Kalau di sini pihak ketiga siapa outsourcing ini?
Coba. Gimana? Di base itu outsourcing ini gimana sih? Gambar outsourcing di situ tuh. Kenapa dia dibilang sebagai karyawan outsourcing? Coba. Silakan jawab. Coba Meta. Kenapa coba? Ada kok mahasiswa kita yang dia magang itu diperpanjang di situ. Dia itu setiap sebulan sekali diperpanjang. Nah itu karyawan apa mereka? Karyawan outsourcing juga mungkin Pak. Nah itu dicari tahu ya, sehingga apa ya? Sehingga sistem penggajiannya gimana karyawan outsourcing itu? Apakah siapa yang menggajinya? Apakah perbankan? Apakah pihak ketiga kan? Itu harus dipahami karena ini yang bikin judul ini menarik memang ada karyawan outsourcing itu sih. Kalau karyawan yang biasa sih ya itu tadi sih sudah banyak orang yang itu. Kalau outsourcing ini harus dicari tahu sehingga dia ini memang benar-benar menarik untuk diteliti, itu di fenomena. Kemudian research gap itu harus ditampilkan di sini di pada latar belakang karena penting itu sebagai wujud posisi penelitian kita itu sudah banyak loh yang menelitinya. Research gap itu apa isi di research gap? Kira-kira Mita? Mungkin perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti sebelumnya Pak. Apa yang bedanya? Dari objek mungkin. Nah cari tahu tuh apa tuh research gap itu. Penomoran masalah teknis sih ini. Bapak sudah bikin kontennya tentang penomoran, nantilah bisa dicek. Kemudian teori kinerja. Ada teorinya. Teori apa yang digunakan? Belum menggunakan Pak. Baru definisi ya? Iya baru definisi. Nah itu cari tahu grand teori berkaitan sama ini kan SDM ini. Apa grand teori tentang SDM itu? Kemudian jumlah populasi sudah ketahuan karyawan outsourcingnya ada berapa di situ? Populasi ini nanti gimana tuh kalau misalnya jumlah populasinya kurang dari 30? Tadi sampel jenuh kan? Sampel jenuh itu apa? Sampel itu yang mengambil seluruhnya Pak. Seluruh populasi menjadi ukuran sampel kan? Iya. Kalau dia nggak nyampe 30? Coba besar apa banknya ini? Ruko kan? Nah nyampe nggak 30, apalagi sudah di screening karyawan yang outsourcing. Gimana coba? Belum bisa jawab? Belum. Kemudian terakhir ini untuk di latar landasan teori nanti ada nama itu indikator ya. Indikatornya itu harus dipaparkan lagi. Oh, masih baru Pak. Jadi indikatornya itu ada namanya itu variabel, kemudian juga definisi variabel, habis itu dimensinya apa, habis itu baru ke indikator. Indikator itu yang sudah bisa diukur. Nah, secara keseluruhan ini menarik kalau benar-benar walaupun baru skripsi, tapi harusnya sih lebih banyak lagi sih stok apa ya, persiapannya di sini berkaitan sama data-data ya. Tapi overall sih oke lah ini. Tinggal nanti dalam hal menjawab ya. Nanti kalau misalnya pada saat ujian mana kosong nggak bisa jawab, nah hati-hati itu. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Silakan. Nggak ada kayaknya Pak. Cukup. Oke, kayaknya sudah cukup ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.